Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stefani, saya dari kelas 91. Saya akan bercerita sedikit mengenai biografi kehidupan pahlawan wanita yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Nama lengkap Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Djojo Diningrat. Mengenai sejarah Raden Ajeng Kartini dan kisah hidupnya, ia lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan. Oleh sebab itu, ia memperoleh gelar RA atau Raden Ajeng di depan namanya. Gelar itu sendiri atau Raden Ajeng dipergunakan oleh Kartini sebelum ia menikah. Jika sudah menikah, maka gelar kebangsawanan yang dipergunakan adalah RA atau Raden Ayu menurut tradisi Jawa. Ayahnya bernama RM Sosroningrat, putra dari Pangeran Aryo Jondronegoro IV. Ibu Kartini yang bernama MA Ngasira. Beliau merupakan anak seorang kiai atau guru agama di Teluk Kawur, kota Jepara. Menurut sejarah, Kartini merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Bahkan ada yang mengatakan bahwa garis keturunan ayahnya berasal dari kerajaan Majapahit. MA Ngasira sendiri bukan keturunan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa. Tetapi peraturan kolonial Belanda ketika itu mengharuskan seorang bupati harus menikah dengan bangsawan juga. Hingga akhirnya ayah Kartini kemudian mempersunting seorang wanita bernama Raden Ajeng Urjan yang merupakan seorang bangsawan dari keturunan langsung dari Raja Madura saat itu. Dalam biografi R.A. Kartini diketahui ia memiliki saudara berjumlah 10 yang terdiri dari saudara tiri dan saudara kandung. Beliau sendiri merupakan anak kelima dari semua saudaranya. Pendidikan Raden Ajeng Kartini. Mengenai riwayat pendidikan Kartini, ayahnya menyekolahkan anaknya di ELS atau Europese Lager School. Disinilah ia kemudian belajar bahasa Belanda dan bersekolah di sana sampai usianya 12 tahun, karena sebab ketika itu menurut kebiasaan anak perempuan harus tinggal di rumah karena harus dipingit. Pemikiran-pemikiran Raden Ajeng Kartini tentang emansipasi wanita. Meskipun berada di rumah, ia aktif dalam melakukan korespondensi atau surat menyurat dengan temannya yang ada di Belanda, sebab beliau juga fasih dalam berbahasa Belanda. Dari sinilah kemudian ia mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa. Ia juga mengungkapkan dalam tulisannya bahwa ada banyak kendala yang dihadapi perempuan pribumi, khususnya di Jawa, agar bisa lebih maju. Ia menuliskan penderitaan perempuan di Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu atau belajar, serta adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan. Cita-cita luhur Raden Ajeng Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita pribumi itu dianggap sebagai hal baru yang dapat merubah pandangan masyarakat. Kartini juga menyinggung tentang agama. Misalnya ia mempertanyakan mengapa laki-laki dapat berpoligami atau mengapa kitab suci harus dihafal tanpa perlu kewajiban untuk memahaminya. Pernikahan Raden Ajeng Kartini hingga wafatnya. Dalam biografi Raden Ajeng Kartini diketahui dari pernikahannya dengan KRM Adipati Aryo Singgi Djojo Adiningrat. R.A. Kartini kemudian melahirkan anak pertamanya yang bernama Susalit Djojo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September tahun 1904. Namun miris, beberapa hari kemudian setelah melahirkan anak yang pertama, Raden Ajeng Kartini wafat pada tanggal 17 September tahun 1904 di usianya yang masih sangat muda dengan usia 24 tahun. Beliau kemudian dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat perjuangannya, kemudian pada tahun 1912
Berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang, kemudian meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, serta daerah lainnya. Sekolah tersebut kemudian diberi nama Sekolah Kartini untuk menghormati jasa-jasanya. Yayasan tersebut milik keluarga Van de Venter, seorang tokoh politik etis di era kolonial Belanda. Sekian biografi tentang Raden Ajeng Kartini, semoga bermanfaat. Terima kasih.